Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar bersama kelas IPA dengan tema pesawat sederhana. Tapi sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat melakukan aktivitas, kita cenderung lebih menyukai hal yang mudah. Kita inginnya mengeluarkan usaha yang seminimal mungkin. Benar nggak sih? Tapi apakah itu bisa? Bisa dong, ternyata. Ya, pesawat sederhanalah yang memudahkan pekerjaan kita. Seperti mengangkat batu, benda yang berat, atau memindahkan benda-benda berat lainnya. Nah, sebelum kita membahas jenis-jenis pesawat sederhana, karena tadi yang memudahkan usaha kita adalah pesawat sederhana, kita bahas dulu tentang usaha. Usaha atau kerja adalah gaya yang dikerahkan untuk memindahkan kedudukan suatu benda. Dalam rumus matematis, kita bisa menuliskannya yaitu W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya adalah Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Nah, sekarang kita coba yuk. Di contoh soal berikut, Bagas pergi ke sekolah mengayuh sepeda dengan gaya 150 Newton. Usaha yang dilakukan Bagas sebesar 90.000 Joule. Jarak rumah Bagas dengan sekolah adalah... Jadi di sini yang diketahui adalah usaha, yaitu 90.000 Joule, gaya 150 Newton, dan yang ditanya adalah jarak rumah Bagas dengan sekolah, yaitu S. Nah, S sesuai rumus yang tadi, W sama dengan F kali S, maka S adalah W dibagi F. W-nya 90.000, F-nya 150, jadi kita bagi 90.000 dibagi 150 adalah 600 meter. Oke, mudah ya? Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pesawat sederhana. Ada 4, yaitu tuas atau kita bisa bilang pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Tuas contohnya tang gunting, jungkat jungkit, bidang miring, contohnya sekrup, pisau, tangga. Katrol ini bisa pengerek bendera yang biasa ada di sekolah-sekolah ya. Kemudian alat pengangkat peti, nah ini biasanya ada di pelabuhan. Roda berporos, ada kursi roda, mobil, rodanya mobil ya, kemudian sepatu roda. Kemudian kita akan bahas ke tuas atau pengungkit. Jadi ini pesawat sederhana yang paling banyak digunakan. Ada 3 jenis tuas, kita singkat dengan TBK, tumpu beban kuasa. Apa itu ya? Jadi tuas jenis pertama, tumpunya berada di tengah. Contohnya jungkat jungkit, gunting, tang. Kemudian tuas jenis kedua, bebannya yang ada di tengah, gerobak dorong, pembuka botol, pencabut paku, ini adalah tuas jenis kedua. Dan tuas jenis ketiga yaitu kuasanya yang ada di tengah-tengah. Nah, contohnya pinset, staples, penjepit kue. Karena pesawat sederhana memudahkan pekerjaan kita, maka dia memiliki keuntungan. Nah, keuntungan di sini bisa dihitung, disebutnya keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik bisa dihitung dari lengan kuasa dibagi dengan lengan bebannya. Di sini kita sudah memberikan keterangan. Ini adalah sebuah tuas. Gaya atau kuasanya kita sebut dengan F. Kemudian jarak antara tumpuan dengan gaya ini disebut dengan panjang lengan kuasa, LF. Gaya bebannya atau berat bendanya disebut dengan W, dan jarak antara tumpuan dengan beban ini disebutnya panjang lengan beban atau LW. Maka keuntungan mekanisnya adalah panjang lengan kuasa LF dibagi dengan LW. Atau kita bisa juga menghitung dengan berat bendanya dibagi dengan gaya kuasanya. Nah, berdasarkan persamaan ini kita juga bisa membuat persamaan matematis lain, yaitu berat benda dikali dengan panjang lengan bendanya sama dengan gaya dikali panjang lengan kuasa atau panjang lengan gaya. Jadi boleh kita bilang gini ya,
Yang kiri dikali yang kiri, nih, sebelah sini F kali LF sama dengan W dikali LW. Jadi kiri sama dengan kanan. Tuh, kiri sama dengan kanan. F kali LF sama dengan W kali LW. Ini adalah keterangannya. KM adalah keuntungan mekanik, LF panjang lengan kuasa, meter, LW panjang lengan beban meter, W adalah berat bebannya, Newton, dan F adalah gaya atau kuasanya, Newton. Oke, kita langsung aja coba dengan contoh soal ya. Ada bambu yang panjangnya 2,5 meter, ini digunakan untuk mengungkit batu. Oke, ini udah ada jawabannya ya, 150 Newton. Tapi kita coba cari tahu gimana caranya. Bambu panjangnya 2,5 meter digunakan mengungkit batu yang beratnya 600 Newton. Jika penumpu diletakkan sejauh 50 cm dari posisi batu dan batu terletak di ujung bambu. Kuasa untuk mengangkat batu. Oke, yang ditanya adalah kuasa ya atau gaya. Nah, untuk memudahkan kita, lebih baik kita menggambarnya dulu ya. Jadi ada bambu, kita buat panjangnya 2,5 meter. Nah, ini panjangnya 2,5 meter. Kemudian ini dibuat untuk mengungkit batu. Yang beratnya ada batu, beratnya 600 Newton. Jika penumpu diletakkan sejauh 50 cm, artinya ada titik tumpunya atau penumpunya diletakkan sejauh 50 cm. Kita buat ya, ini penumpunya yang jaraknya dari batu adalah 50 cm. Oke, sekarang kita tulis yang diketahui, yaitu W 600 Newton, berat bebannya atau bendanya, LW-nya adalah 50 cm, ya. LW itu tadi jarak titik tumpu menuju ke beban. Sebutnya LW, 50 cm. Kita buat dia diubah ke meter. 50 per 100 ya, cm ke meter, jadi 0,5 meter. Kemudian kita hitung dulu LF-nya. LF-nya tinggal dikurangi saja ya. Jadi LF-nya bambu ini panjangnya 2,5 meter, maka LF-nya sisanya 2,5 dikurang 0,5. Berarti LF-nya adalah 2 meter. Nah, yang ditanya adalah F. Tadi rumusnya F dikali LF sama dengan W kali LW. Itu ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angkanya. Maka F dikali 2 sama dengan 600 dikali 0,5. Artinya F di sini adalah 600 kali 0,5 dibagi 2. Jawabannya 150 Newton. Nah, itulah kita mendapatkan gaya kuasa sebesar 150 Newton. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan ke jenis pesawat sederhana yang lainnya. Percayalah bahwa kamu kelak akan menjadi orang hebat yang bermanfaat untuk banyak orang. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah bertekad kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.